Aktor papan atas yang terkena skandal dengan salah satu aktris. Manajernya yang bernama Jo Yoon langsung mengatasi permasalahan tersebut. Park Kang dulu seorang aktor biasa, tetapi dengan segala kemampuannya, ia akhirnya dikenal oleh banyak orang. Ibu Park Kang sangat bangga kepadanya, dan ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan hidup kaya dan segala keinginannya terwujud dengan mudah. Bahkan kesibukannya saat ini hanya keliling dunia dan membeli tas mahal. Suatu ketika Park Kang menemui psikiater karena ada sesuatu yang mengganggu pikirannya dan membuatnya cemas, bahkan tertekan. Akan tetapi ia sangat sulit untuk menjelaskannya, dan itu yang bikin ia susah untuk tertidur. Kemudian psikiater tersebut menyarankannya untuk mengurangi kesibukan dan bersantai. Setelah ia melakukan syuting, Park Kang kemudian menghadiri acara di malam harinya, yang mana ia menangkan nominasi sebagai aktor terbaik. Park Kang sangat bersyukur karena perjuangannya di masa lalu, dan pada saat malam itu bertepatan dengan malam Natal. Ia kemudian mengajak Jo Yoon untuk menemaninya minum bersama. Mereka kemudian membahas masa lalu saat mengikuti audisi akting. Terkadang, Jo Yoon masih membayangkan bagaimana jadinya jika ia menggantikan Park Kang untuk memenangkan audisi tersebut dan menjadi aktor terkenal sepertinya. Ia juga berkata bahwa Park Kang mungkin akan bahagia menikahi kekasihnya saat itu dan memiliki anak. Park Kang tidak senang karena masa lalunya diungkit, akan tapi ia masih memikirkan masa lalunya sampai saat ini. Pada saat itu, ia terpaksa memutuskan So Hyun karena menurutnya itu pilihan terbaik. Park Kang kemudian pulang dalam keadaan mabuk. Ia menolak tawaran Jo Yoon untuk mengantarnya pulang. Taksi yang ia tumpangi tampak berbeda karena penuh dengan hiasan Natal, dan anehnya supir taksi tersebut mengetahui semua masalah hidup Park Kang. Supir itu kemudian bertanya apakah ia sudah puas dengan kehidupannya saat ini atau justru menyesalinya. Park Kang menjawab dengan nada sedikit kesal bahwa tidak ada jawaban pasti untuk pertanyaan tersebut. Supir itu kemudian tanya jika Park Kang mempunyai kesempatan untuk mengubah masa lalu, apa yang akan ia lakukan. Park Kang tidak yakin itu dapat terjadi, tetapi saat ia menjamkan matanya, keajaiban pun dimulai. Keesokan harinya, Park Kang terbangun dan dirinya berada di rumah lengkap dengan keluarga baru. Dan pada kenyataan ini, ia telah menikahi So Hyun dan memiliki anak kembar bernama Rohee dan Roha. Tentu saja, kenyataan tersebut membuatnya terkejut, dan ia segera pergi ke apartemen lamanya, hanya untuk membuktikan bahwa ia sudah tidak hidup berkelimang harta dan tidak terkenal seperti dulu. Ia belum bisa menerima kenyataan, dan ia membuat ulah di apartemen lamanya, sampai akhirnya So Hyun datang menjemputnya dengan kesal setelah dibawa ke kantor polisi. Park Kang mengingat kembali perkataan terakhir supir taksi yang membawanya semalam. Supir itu tahu bahwa Park Kang belum puas, bahwa Park Kang belum bisa melupakan So Hyun, dan selalu berpikir apa yang terjadi jika ia tidak putus dengannya. Supir taksi pada saat itu juga mengatakan, "Aku akan merubah pemikiran itu menjadi kenyataan, karena jalan terbaik adalah mengalaminya, dan itu juga hadiah Natal yang sangat spesial." Park Kang benar-benar bingung, akan tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu kenyataan yang harus ia terima. Putri kecilnya Rohee menyadari ada sesuatu yang berbeda darinya, dan ia berpikir bahwa ayahnya menjadi manusia bodoh karena terlalu sering mabuk. Park Kang dengan sabar menjelaskan bahwa ia sudah kehilangan ingatannya. Rohee dengan polosnya menanggapi itu seperti kejadian yang terjadi di drama televisi. Park Kang kemudian memintanya untuk merahasiakan ini dan membantunya sampai ingatannya kembali. Akan tapi ia sendiri tidak yakin bahwa itu akan terjadi. Park Kang akhirnya tahu bahwa istrinya bekerja sebagai guru seni, sementara dirinya hanya aktor biasa yang sangat jarang mendapat peran. Dan keadaan itu membuatnya menjadi ayah rumah tangga yang bertugas menjaga anak-anaknya. Bagaimanapun ia berusaha menyelidiki keberadaan taksi dengan hiasan Natal yang ditumpanginya. Akan tetapi, ia tidak menemukan apapun.
Ia juga datang menemui psikiater kenalannya, yang mana psikiater tersebut tidak mengenalinya lagi. Sohyun menganggap keanehan yang dilakukan suaminya karena efek samping, karena terlalu sering mabuk, dan ia menuntut penjelasan darinya, apa yang sebenarnya terjadi. Pak Kang menjelaskan semuanya dengan rinci, akan tapi Sohyun tidak percaya, dan menganggapnya hanya bercanda. Dan sejak saat itu Pak Kang mencoba beradaptasi dengan kehidupannya saat ini. Sohyun yang melihatnya selalu melamun, ia kemudian menyemangatinya dan berkata bahwa akan ada saat di mana Pak Kang menjadi aktor terkenal. Suatu ketika Pak Kang menerima tawaran juniornya untuk memainkan pertunjukan drama kecil. Dan di saat itulah ia akhirnya tahu bahwa sahabat lamanya Jo Yoon telah menggantikan posisinya sebagai aktor terkenal. Meski Jo Yoon sekarang sedikit sombong, akan tetapi ia tidak melupakan sahabatnya. Dan Pak Kang ikut senang bisa melihatnya sukses. Dan bagaimanapun Jo Yoon ada di posisi ini karena pilihan yang dibuat Pak Kang. Pilihan pada saat ia meninggalkan audisi demi menggantikan Sohyun yang akan pergi sekolah ke luar negeri, lalu menikahinya. Kepergian Pak Kang membuat Jo Yoon tampil lebih tenang dan percaya diri. Sampai akhirnya ia memenangkan audisi tersebut yang kemudian memberikan jalan besar untuk karirnya. Dan sebagai gantinya, Jo Yoon di kehidupan saat ini tidak mempunyai anak dan masih sendiri. Saat malam harinya, Pak Kang datang ke studio kecil tempat di mana istrinya mengajar. Dan ia merasa bersalah karena ajakannya untuk menikah dan menghilangkan kesempatannya untuk belajar di luar negeri. Dan jika seandainya ia tidak menghentikan Sohyun, ia sudah menjadi profesor seni dan banyak mengadakan pameran seperti dulu. Sohyun memang selalu memikirkan itu, tetapi dia sudah bahagia dengan kehidupannya yang sekarang, terutama karena kehadiran dua buah hatinya yang sangat ia cintai. Dan sudah banyak kenangan yang tertanam pada dirinya bersama anak-anaknya, dan ia tidak mau menukar itu semua dengan apapun. Pak Kang tersentuh dengan perkataan istrinya, dan ia sangat bersyukur bisa mendapat istri yang baik hati dan selalu mendukungnya. 너 되게 이뻐. 뭐? 너 여전히 이쁘고 사랑스럽다고. 뭐야 그 눈빛은 살짝 설렐라 그러는데? Rohim menyadari bahwa hubungan ayahnya dengan sang ibu mulai membaik. Ia juga senang melihatnya dan benar-benar mengira bahwa ayahnya hilang ingatan dan membantunya untuk mengingat beberapa hal yang tidak ia ketahui di kehidupan saat ini. Di tengah-tengah kebahagiaan ibu, Pak Kang datang ke rumah untuk memeriksa keadaan putra dan keluarganya. Sekarang ia tidak hidup berkelimang harta dan sering mengeluh karena Pak Kang pengangguran. Meski begitu, ia tetap sosok ibu, mertua, dan nenek yang baik hati. Ibu Pak Kang berpesan kepada anaknya untuk mendatangi makam ayahnya. Sebagai teman, Jo Yoon merekomendasikan beberapa tempat audisi untuk Pak Kang. Akan tetapi tidak ada sutradara yang mau menerimanya. Jo Yoon tidak mau sahabatnya itu hidup dalam kesusahan, sehingga ia menawarkannya untuk menjadi manajer pribadinya. Namun Pak Kang menolak dan merasa bahwa ia masih pantas untuk tampil di beberapa drama televisi. Tawarannya Jo Yoon membuat harga dirinya terinjak. Suatu ketika Pak Kang semakin sangat terikat dengan kedua anaknya. Bahkan ia sangat khawatir dan sedih karena Roha terluka saat jatuh di taman bermain. Sohyun yang mendengar kabar itu segera menyusulnya ke rumah sakit. Dan untungnya Roha tidak mengalami luka parah. Dan di saat itulah Pak Kang akhirnya tahu bahwa istrinya tidak hanya sibuk sebagai guru seni, tetapi juga bekerja paruh waktu di minimarket. Pak Kang sangat terpukul mengingat ia tidak melakukan hal apapun untuk menafkahi keluarganya. Dan pada akhirnya ia menurunkan gengsinya dan menerima tawaran Jo Yoon untuk bekerja sebagai manajer pribadinya. Dan pertama kalinya dalam hidup Pak Kang bisa merasakan apa yang dirasakan Jo Yoon saat menjadi seorang manajer. Ia sangat benar-benar sibuk mengurus keperluan Jo Yoon dan harus selalu menjaganya dari berita yang tidak benar yang berusaha menjatuhkannya. Dan bagaimanapun, Pak Kang mempunyai banyak pengalaman di dunia akting. Di tengah proses syuting, Jo Yoon diam-diam merekomendasikan Pak Kang untuk mengambil alih peran seorang pejuang. Menerima tawaran itu ia sangat senang dan aktingnya benar-benar menakjubkan. Karakternya sebagai pelindung raja yang diperankan oleh Jo Yoon sangat cocok.
dan ia begitu menghayatinya. Ketika drama itu tayang di televisi, Pak Kang menjadi idola kalangan ibu-ibu komplek, dan Sohyun sangat bangga kepadanya. Waktu telah berlalu, kehidupan Pak Kang bersama keluarga kecilnya terus membaik, dan ia semakin menyayangi kedua anaknya. Setelah ia bekerja dengan Joyun, ia mainkan peran cukup penting di sebuah drama. Pak Kang tidak lagi mengkhawatirkan kondisi ekonomi, ia bahkan bisa beli mobil dan rumah baru untuk istrinya. Sohyun bahagia, akan tetapi ia tidak suka ketika Pak Kang terlena oleh kekayaan dan lupa dengan semua kenangan yang telah mereka buat bersama-sama. Pak Kang hanya berusaha membahagiakan Sohyun dan anak-anaknya, tetapi ia lupa bahwa dalam rumah tangga uang bukan segalanya. Setelah membandingkan dengan kehidupan sebelumnya, Pak Kang menyadari bahwa ia merasa lebih bahagia saat bersama istri dan anak-anaknya. Pak Kang juga berharap kebahagiaan ini bisa selamanya, tetapi tidak yakin karena semua kebahagiaan itu datang secara tiba-tiba. Drama yang dimainkan oleh Joyun dan Pak Kang akhirnya selesai. Sutradara sangat kagum dengan kemampuan mereka berdua, dan drama itu sukses. Dan terdapat satu artikel tentang perjalanan hidup Pak Kang dan bagaimana ia memulai karirnya sebagai aktor biasa sampai akhirnya bisa terkenal melalui drama terbarunya. Istri dan anak-anaknya sangat bangga kepadanya. 1 tahun telah berlalu dan hari Natal telah tiba. Joyun dinobatkan sebagai aktor terbaik di salah satu acara penghargaan yang mana pernah dihadiri oleh Pak Kang di kehidupan sebelumnya. Joyun sangat bersyukur dan ia berterima kasih kepada orang-orang yang mendukungnya. Di malam bahagia tersebut sama seperti sebelumnya, Pak Kang dan Joyun minum bersama. Pak Kang bercerita bahwa mulai sekarang ia tidak akan menghabiskan waktunya hanya untuk mencari uang, dan ia hanya ingin melewati hidupnya dengan bahagia bersama keluarga kecilnya. Beberapa kejadian yang sama terus terulang, sampai akhirnya Pak Kang menaiki taksi dengan hiasan Natal yang pernah ia tumpangi sebelumnya. Sementara Sohyun, Ruhi, dan Roha menunggu di rumah. Pak Kang kemudian terkejut saat menyadari bahwa waktunya telah habis. "Bagaimana dengan kehidupanmu? Apa kau bahagia?" Pertanyaan sopir taksi kepada Pak Kang. "Waktu akan kembali." Pak Kang menahan air matanya. Sopir tersebut menjelaskan bahwa Pak Kang punya hak untuk memutuskan, dan ia harus kembali ke kehidupan aslinya. Supir itu kemudian bercerita bahwa dulunya ia adalah seorang aktor, ia punya penyesalan yang sangat dalam dan tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Penyesalan karena tidak bisa menghabiskan waktu bersama dengan putranya. Pak Kang pulang ke rumah dengan perasaan sedih dan takut. Rohi berkata bahwa Pak Kang banyak berubah, tetapi ia sangat senang dengan perubahan itu. Kemudian ia minta sang ayah untuk berjanji untuk naik komedi putar bersamanya di hari Natal besok. Pak Kang menangis, tidak yakin bisa menepati janjinya tersebut. Sohyun menunjukkan foto Pak Kang saat masih kecil bersama dengan ayahnya. Ia mendapat foto tersebut setelah berkunjung ke makam ayah Pak Kang. Dan setelah sekian lamanya, Pak Kang bisa mengingat kembali sosok sang ayah, yang ternyata pernah datang menemuinya sebagai sopir taksi misterius. Dan di malam itu, Pak Kang memeluk istrinya sebelum tidur. Ia tidak sanggup untuk memejamkan mata sampai akhirnya semua kembali seperti semula. Pak Kang terbangun di apartemennya dan bertemu dengan Joyun setelah menyadari bahwa semua kebahagiaan yang telah ia lalui adalah mimpi. Pak Kang memutuskan untuk menemui Sohyun yang sedang mengadakan pameran di Korea. Sikap Pak Kang kepada Joyun berubah. Ia minta sahabatnya itu untuk kembali mainkan drama. Tampaknya mimpi tersebut telah memberinya pelajaran untuk lebih menghargai. Pak Kang minta Joyun untuk pulang dan menemui keluarganya untuk merayakan Natal. Sementara ia pergi menemui Sohyun. Pak Kang kemudian menerobos masuk dan terdiam saat melihat salah satu lukisan Sohyun berjudul Hadiah Natal. Lukisan itu menggambarkan pertemuan pria dengan seorang wanita di depan rumah pada musim dingin. Dan itu adalah rumah yang pernah ditempati Pak Kang bersama Sohyun dan anak-anaknya. Pak Kang bertanya kepada Sohyun yang tiba-tiba berada di hadapannya.
bagaimana kamu melukis ini? Aku pernah melihatnya. Sohyun terkejut melihat kehadirannya. Ia lalu menjelaskan bahwa ini pertama kalinya memajang lukisan tersebut. Pak Kang segera menunjukkan bahwa apa yang ia lukis itu adalah bagian yang menjadi kenangannya. Ia kemudian membawa Sohyun ke rumah yang sama dengan lukisannya, yang mana cinta mereka akhirnya bersemi kembali. Dan lukisan tersebut menggambarkan pertemuan mereka setelah sekian lama berpisah. Waktu berlalu, akhirnya mereka menikah dan dikaruniai anak kembar yang dinamai Rohe dan Roha. Mereka pun hidup berbahagia.